وزمرة المؤمنين رحمهم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi wafaqa ibadahul mu'minin li'ada'il a'malis salihat
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها رفيع الدرجات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal dasar kepada kita berupa iman dan takwa. Dengan modal ini kita mendapat derajat yang mulia dan juga mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Karena itulah kita harus bersyukur dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam surat Al-Hadid ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ, yang artinya kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengadakan Rabbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya. Tetapi mereka sendirilah yang mengadakannya untuk mencari keridhaan Allah. Sebelum mengawali materi khutbah ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah, khususnya kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik di kehidupan ini. Ayat tadi berbicara tentang pengikut Nabi Isa yang setia kepada beliau dengan mengikuti ajaran dalam kebenaran dan rahmat. Terdapat rasa kasih sayang dalam hati mereka. Sifat rubaniyah adalah meninggalkan kenikmatan dunia yang bersifat mubah. Mereka melakukannya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Nabi Isa tidak mewajibkan perilaku rabbaniyah dan mereka sendiri yang mengadakannya, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dijelaskan, kunna yawman nusalli wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu minar raq'ati qala sami'allahu liman hamidah qala rajul wara'ahu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi falamma sarafa qala rasul manil mutakallim qala sahabah ana
Wa qala Rasul ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Yang artinya, pada suatu hari kami sholat di belakang Nabi SAW, dan ketika beranjak dari ruku, beliau melafalkan Sami'allahu liman hamidah. Tiba-tiba ada seorang yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Usai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat itu tadi? Saya, jawab salah seorang sahabat. Lalu Nabi berkata, saya melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba mencatatnya terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah tidak mengajarkan kepada para sahabat ini bacaan tersebut. Sahabat sendiri yang mengadakannya dan memulainya terlebih dahulu. Tetapi Rasulullah tidak mengatakan, haram kamu melakukan apa yang tidak aku lakukan, ataupun haram kamu melafalkan apa yang tidak pernah saya lafalkan. Tetapi justru Rasulullah memberikan orang ini kabar gembira karena ada 30 lebih malaikat yang berlomba-lomba untuk mencatatnya lebih dahulu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah tadi dapat diambil kesimpulan bahwa tidak serta-merta sesuatu yang baru dan tidak pernah dilakukan Rasulullah dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dikatakan sesat atau bid'ah dhalalah. Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan, apabila perkara baru yang muncul setelah Rasulullah itu bertentangan dengan Al-Quran, sunnah Rasul dan para sahabatnya serta ijma', maka ini termasuk perkara baru yang tercela. Namun sebaliknya, ia tidak bisa dikatakan perkara baru yang tercela bila tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum tersebut. Imam Syafi'i mengatakan bahwa patokan buruk dan atau tidaknya sesuatu itu bukan berdasarkan apa yang pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat saja, tetapi merujuk pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah juga. Pasalnya, ada perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tetapi para sahabat mengerjakannya dan diikuti oleh banyak orang yang hidup setelahnya hingga saat ini. Dalam Sahih Bukhari, Imam Syafi'i menyebutkan sholat tarawih berjamaah pertama kali dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya Rasulullah mengerjakannya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Ketika masa Khalifah Abu Bakar, sholat tarawih juga sendiri-sendiri. Tapi kemudian ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau melihat para sahabat sholat sendiri, maka beliau kumpulkan dalam satu imam. Beliau menunjuk sahabat Ubaid bin Ka'ab untuk menjadi imam. Setelah itu beliau mengatakan, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sebaik-baik perkara yang baru yang tidak ada sebelumnya adalah ini. Umar bin Khattab tidak memaknai apa yang tidak dilakukan Rasulullah SAW pasti sesat. Buktinya, beliau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, dan sampai sekarang kita melakukan sholat tarawih dengan berjamaah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berdalil? Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan bahwa hadis ini memiliki redaksi umum yang bermakna khusus.
kullu bid'atin dhalalah dimaknai dengan sebagian bid'ah sesat, bukan semua bid'ah sesat. Pemaknaan kalimat ini hampir sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang azab kaum Ad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tudammiru kulla syai', yang artinya yang menghancurkan segala sesuatu. Quran surat Al-Ahqaf ayat 25. Meskipun ayat ini menggunakan kata kulla syai', bukan berarti maknanya menghancurkan segala sesuatu. Karena jika dipahami seperti ini, maka berarti pada waktu itu sudah terjadi hari kiamat. Padahal maksud sebenarnya adalah angin menghancurkan setiap sesuatu yang dilewatinya saja. Sehingga makna kullu di sini dimaknai dengan sebagian besar hancur, bukan semuanya hancur. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa hadis tadi yang berbunyi fa inna kulla bid'atin dhalalah tidak bisa dimaknai semua bid'ah itu sesat, tetapi dimaknai dengan sebagian besar bid'ah yang sesat. Terlebih lagi, tidak mungkin satu hadis bertentangan pemaknaannya dengan hadis yang lain. Kalau hadis yang pertama membolehkan melakukan sesuatu yang baru dan dianggap baik, bahkan orang yang melakukannya mendapatkan pahala, dan begitu pula dengan orang yang mengikutinya, maka hadis berikutnya kullu bid'atin dhalalah tidak bisa dimaknai dengan segala sesuatu yang baru adalah sesat, dan orang yang melakukannya akan masuk neraka. Para ulama mengatakan segala sesuatu ditimbang menurut ukuran syara' Al-Quran dan Sunnah. Di antara perkara baru adalah peringatan Maulid Nabi SAW. Karenanya penting bagi kita untuk memaknai bid'ah, sehingga kita bijaksana dalam menyikapi sesuatu yang muncul dan sudah menjadi tradisi umat Islam dari generasi ke generasi. Mulai dari abad ke-7 sampai abad ke-15, kebanyakan umat Islam melakukannya. Maka kalau seandainya dikatakan bid'ah yang sesat dan masuk neraka, maka tidak akan pernah para ulama menulis tentang kebolehannya. Ada ratusan lebih para ulama yang membolehkan Maulid Nabi. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitabnya At-Tanbihan Al-Wajibat juga membolehkannya. Mudah-mudahan kita dapat memahami sabda Rasulullah dan memaknai Al-Quran dengan benar. Dan semoga kita termasuk orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, serta kita dijauhkan dari bid'ah-bid'ah yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا